Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Halo Anda semua, jumpa kembali bersama teacher dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Anda semua, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang siswa pendukung Buddha, yaitu Anathapindika sebagai dayaka utama. Tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini yaitu yang pertama, Anda semua mampu mengetahui tentang siswa-siswa pendukung Buddha. Yang kedua, Anda semua mampu mengetahui tentang kebajikan-kebajikan dari para siswa pendukung Buddha. Selanjutnya, Anda semua mampu untuk menteladani sifat-sifat mulia dari para siswa pendukung Buddha, dan Anda semua mampu untuk mempraktekkan sifat-sifat mulia para siswa pendukung Buddha itu di dalam kehidupan sehari-hari. Oke Anda semua, mari kita membahas materi kita hari ini tentang Anathapindika dayaka utama atau siswa dengan keunggulan penyokong utama Buddha dan para sangha. Anda semua, di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang wisaka. Nah, wisaka ini disebut sebagai dayika utama atau wanita, yaitu upasika yang sangat unggul di dalam menyokong kehidupan para sangha atau Buddha dan para siswanya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang laki-laki, yaitu upasaka yang juga memiliki keunggulan dalam memberikan dana atau menyokong kehidupan dari para sangha dan Buddha, yaitu Buddha dan para siswanya. Siapakah beliau? Beliau adalah Anathapindika. Anathapindika ini memiliki nama asli yaitu Sudatta. Anathapindika ini dikenal sebagai penyokong utama Buddha atau dayika utama. Kemudian bagaimana si Sudatta ini bisa disebut sebagai Anathapindika? Anathapindika itu berasal dari kata pinda yang berarti menderma atau penderma, dan anata yang berarti kepada yang tidak mampu. Jadi Anathapindika berarti seorang penderma bagi kaum yang tidak mampu atau Anathapindika. Anathapindika ini panggilan kehormatan bagi Sudatta, seorang perumah tangga dari Sawati. Bagaimana kemudian Anathapindika ini bisa menjadi penyokong utama Buddha? Diawali dari perjumpaan Anathapindika dengan Buddha. Pertemuan pertama antara Anathapindika dan Buddha ini terjadi ketika wasa ketiga Buddha sejak pencerahan sempurna. Pada awalnya, pada saat itu Buddha ini belum menetapkan peraturan-peraturan apapun mengenai tempat bagi para biku untuk berdiam. Pada saat itu para biku ini berdiam di mana saja atau tinggal di mana saja. Antara lain ada yang di bawah pohon, di bawah bebatuan, di dalam goa, kemudian di jurang, di kuburan, dan juga ada di ruang terbuka atau hutan terbuka. Di perjumpaannya dengan Buddha itu, Buddha ini membimbing Anathapindika atau Sudatta ini dengan menjelaskan 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. Dengan itu kemudian mata kebenaran dari Anathapindika terbebas dari noda, debu, dan juga dari kekotoran-kekotoran batin. Pada saat itu Dhamma Caku atau mata dharma dari Anathapindika ini terbuka, dan pada saat itu disampaikanlah bahwa apapun yang memiliki sifat alami timbul, semua juga memiliki sifat alami untuk tenggelam. Jadi apapun yang muncul itu pasti akan mengalami fenomena untuk hilang atau tenggelam. Akhirnya Anathapindika kemudian mampu untuk memahami kebenaran atau dharma, mengatasi semua keraguan-raguannya dan tidak goyah, mantap di dalam pikirannya, dan ia sekarang mandiri di dalam ajaran sang guru atau ajaran Bhagawa. Pada saat itu kemudian Anathapindika ini merealisasi jalan buah bagi para pemasuk arus atau
mencapai tingkat kesucian Sotapana atau Sotapati. Pada saat itu, ketika Anatapindika ini melihat bagaimana cara hidup bagi para biku, dengan izin dari Buddha, kemudian Anatapindika ini mendirikan 60 buah tempat tinggal bagi para biku. Tempat itu digunakan untuk penyebaran atau pembabaran dharma dan sebagai pusat pelatihan bagi para sangha. Anatapindika ini merupakan salah satu siswa Buddha yang juga memberikan atau mendanakan wihara. Yang wihara itu sampai saat ini masih dikenal karena selalu tertulis di dalam kitab suci. Dan wihara itu banyak digunakan oleh Buddha dan para siswanya untuk berwasa dan untuk menyampaikan dharma atau membabarkan dharma. Wihara itu disebut sebagai wihara Jetawana atau Jetawana Arama. Nah, bagaimana proses dari Anatapindika ini mendanakan wihara ini kepada Buddha? Setelah perjumpaan dengan Buddha dan kemudian melihat bagaimana proses atau cara hidup dari para biku pada saat itu, Anatapindika ini kemudian meminta izin dari Buddha untuk membangun sebuah wihara. Akhirnya Anatapindika ini menemukan lokasi perbukitan yang mengelilingi kota. Tempat itu adalah hutan Jeta, yang mana hutan itu dimiliki oleh Pangeran Jeta, yaitu putra dari Raja Pasenadi dari kerajaan Kosala. Pada saat itu kemudian Anatapindika ini menemui Pangeran Jeta untuk meminta izin agar Anatapindika diizinkan untuk membeli hutan Jeta atau tanah tersebut dari Pangeran Jeta. Pada saat itu awalnya Pangeran Jeta ini tidak mengizinkan atau tidak memberikan hutan itu kepada Anatapindika untuk dibuat wihara. Tetapi dengan tekadnya Anatapindika ini selalu memohon kepada Pangeran Jeta, dan akhirnya Pangeran Jeta ini bersedia untuk memberikan tanah tersebut atau hutan tersebut kepada Anatapindika, tapi dengan syarat bahwa untuk mendapatkan hutan Jeta atau tanah dari hutan Jeta itu, Anatapindika harus menutupi semua tanah dengan koin-koin emas. Pada saat itu Pangeran Jeta mengira bahwa hal itu tidak mungkin untuk dilakukan. Tetapi karena tekad dan kegigihannya serta Anatapindika yang sudah mantap di dalam dharma, bahwa segala sesuatu yang muncul pasti akan tenggelam. Maka pada saat itu Anatapindika ini kemudian menyuruh para pegawainya atau pelayannya untuk mengambil semua emas yang ada di tempatnya atau di rumahnya dan digunakan untuk menutupi setiap jengkal dari tanah yang ada di hutan Jeta. Kemudian hal itu membuat takjub Pangeran Jeta. Sebelum semua tanah itu akhirnya tertutupi oleh koin emas, Pangeran Jeta meminta Anatapindika untuk berhenti melakukan atau menutupi tanah tersebut, dan sisanya Pangeran Jeta mendanakan juga kepada sangha atau untuk didirikan sebuah wihara oleh Anatapindika. Untuk proses membeli tanah itu sendiri, Anatapindika harus menghabiskan sebanyak 18 juta koin emas dengan cara menutupi tanah yang akan dibeli dari Pangeran Jeta. Kemudian untuk proses membangun wihara ini juga tidak kalah menakjubkan. Anatapindika untuk membangun wihara itu menghabiskan sebanyak 54 juta koin emas untuk membangun wihara Jetawana. Kenapa kemudian wihara yang dibangun ini disebut sebagai wihara Jetawana? Yang pertama, karena wihara ini berlokasi di hutan Jeta. Yang kedua, karena Anatapindika ini memberikan atau wujud hormat dan terima kasih kepada Pangeran Jeta yang telah mengizinkan untuk Anatapindika mendirikan wihara di hutan Jeta tersebut dan membeli tanah dari Pangeran Jeta, sehingga wihara ini disebut sebagai wihara Jetawana. Kalau di
Suta-suta kita sering mendengar tentang Jetawana Arama. Setelah selesai mendirikan wihara, kemudian Anathapindika ini mendanakan wihara Jetawana ini kepada Buddha dan para biku sangha atau kepada sangha. Selain dari berdana wihara, Anathapindika ini juga setiap harinya ini banyak melakukan kebajikan-kebajikan, terutama dalam hal menyokong latihan bagi para biku sangha. Setiap pagi dia mengirim nasi susu dan kemudian setiap malam ia menyediakan semua keperluan jubah, mangkok, pindapata dan obat-obatan. Semua perbaikan dan perawatan di wihara Jetawana itu dilakukan oleh pelayannya atau pegawainya. Beberapa ratus biku setiap hari ke rumahnya yang merupakan bangunan bertingkat 7 untuk menerima santap siang atau menerima dana makan siang. Dan setiap hari santap siang tersebut rumahnya penuh dengan jubah kuning dan suasana yang suci. Itulah kebajikan lain yang dilakukan oleh Anathapindika selain membangun wihara Jetawana. Anathapindika dan Wisaka ini disebut sebagai teman spiritual yang sebenarnya atau yang sejati. Kenapa? Karena mereka sebagai perumah tangga yang penuh dengan pengabdian, mereka juga mampu untuk menyokong kehidupan spiritual bagi para sangha untuk menjalani latihan yang menuju pada pembebasan. Buddha mengucapkan sebuah syair sebagai berikut ini. Semua makanan mungkin tawar atau lezat, makanan mungkin sedikit atau banyak. Namun bila diberikan oleh tangan yang bersahabat, maka akan menjadi santapan yang nikmat. Selanjutnya kita akan membahas silsilah keluarga Anathapindika. Anathapindika atau Sudatta ini menikah dengan Punyalakana. Punyalakana itu berarti seorang dengan tanda kebajikan. Anathapindika ini kemudian setelah menikah dengan Punyalakana memiliki 4 orang anak, 3 putri dan 1 putra. 2 putrinya ini bernama Subada besar dan Subada kecil. Mereka mendalami ajaran Buddha sama seperti ayahnya dan mencapai tingkat kesucian Sotapanna atau Sotapati. Namun untuk putri mereka yang ketiga, yaitu Sumana, memiliki kemampuan yang melampaui semua orang yang ada di keluarganya atau di rumahnya dengan kebijaksanaan yang mendalam. Sumana ini kemudian mencapai tingkat kesucian kedua, yaitu Sakadagami. Sumana ini meninggal karena kelaparan dan juga beliau terlahir kembali di surga Tusita. Bagaimana Anathapindika wafat? Wafatnya Anathapindika ini dijelaskan dalam Anathapindikowada Sutta, nasihat kepada Anathapindika. Pada saat itu Anathapindika ini jatuh sakit untuk ketiga kalinya dengan rasa sakit yang amat memburuk. Sekali lagi ia memohon kepada Yang Arya Ananda dan Yang Arya Sariputta untuk dapat membimbingnya. Ketika Yang Arya Sariputta melihatnya, ia mengetahui bahwa Anathapindika ini sudah mendekati pada ajal atau kematiannya. Dan kemudian Yang Arya Sariputta ini memberikan uraian dhamma. Ketika mendengarkan khotbah dari Yang Arya Sariputta, air mata berkecucuran dari mata Anathapindika. Dan pada saat itu kemudian Yang Arya Ananda bangkit dan mendekatinya dengan penuh kasih sayang dan bertanya, apakah ia sedih? Jawaban Anathapindika tentang air matanya yaitu, aku tidak bersedih, wahai Yang Arya Ananda yang mulia. Aku telah lama melayani Buddha dan para biku yang sempurna dalam pencapaian spiritual, namun belum pernah mendengarkan khotbah yang begitu mendalam. Setelah menasehati Anathapindika dengan cara yang demikian, Yang Arya Sariputta dan Biku Ananda kemudian pergi. Tak lama kemudian Anathapindika ini meninggal dan terlahirlah di surga Tusita. Karena begitu besar pengabdiannya kepada Buddha dan Sangha, ia kemudian muncul di wihara Jetawana sebagai Dewa Buddha yang cahayanya atau cahaya dari tubuhnya ini menyelimuti atau memenuhi seluruh daerah
di Jetavana dengan cahaya surgawi. Saat itu kemudian Biku Ananda ini bertanya kepada Buddha, Bante, dewa muda itu pastilah Anathapindika, karena Anathapindika si perumah tangga memiliki kepercayaan penuh terhadap Yang Arya Sariputta. Buddha kemudian menjawab bahwa benar Ananda, bahwa dewa muda itu dulunya memanglah Anathapindika. Oke Ananda semua, demikianlah yang dapat teacher sampaikan untuk hari ini tentang siswa pendukung Buddha, yaitu Anathapindika sebagai siswa utama dalam hal memberikan dana atau penyokong utama bagi para Buddha dan para siswanya atau para sangha, yaitu Anathapindika. Semoga apa yang teacher sampaikan ini dapat Ananda semua pahami, dan kemudian Ananda semua dapat meniru atau mencontoh teladan dari Anathapindika ini dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan teacher akhiri dengan Sabbisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo